bulu roma berdiri itu karena apa? Apakah karena ada roh yang lain? Oh bukan. Ya, bulu roma berdiri itu macam-macam ya. Nah, misalnya orang ini maaf kata ya, lagi pacaran, pegang-pegangan, bulu romanya juga berdiri loh. Kalau Anda merasa takut, bulu roma berdiri. Bulu roma berdiri itu, saya kira ada roh jahat atau hantu bagaimana itu kalau berjalan sendirian. Tapi setelah mendengar khotbah-khotbah pendeta, khususnya waktu dulu kan saya belum mendengarkan Pak Paul, saya mendengarkan pendeta Pak Yusuf Roni. Ternyata khotbah-khotbah beliau itu menyampaikan bahwa kalau ada bulu roma berdiri itu merinding atau rasa takut itu, orang biasanya mengatakan ada hantu di situ. Tapi Pak Yusuf Roni mengajarkan bahwa itu malaikat. Di waktu dia menjelaskan Mazmur 91 itu, ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, menurut Pak Paul dan menurut saya percaya pada pembicaraan atau penyampaian dari Bapak Yusuf Roni. Akhirnya saya merubah pikiran saya, kalaupun ada rasa aneh sedikit, saya tidak mengatakan itu hantu. Oh, malaikat menjaga saya. Itu akhirnya pendapat saya atau pikiran saya. Bagaimana itu Pak Paul menurut Bapak? Terima kasih Pak. Pak Yusuf Roni ya nggak salah juga, cuman maksudnya itu bukan yang biblikal ya, nggak biblikal, artinya itu hanya jawaban seorang gembala, tapi bukan jawaban biblikal yang untuk menjawab bulu roma berdiri itu karena apa? Apakah karena ada roh yang lain? Oh bukan, ya. Bulu roma berdiri itu macam-macam ya. Nah, misalnya orang ini maaf kata ya, lagi pacaran, pegang-pegangan, bulu romanya juga berdiri loh. Lagi pacaran ya baru kenal gitu ya. Bulu romanya kan juga berdiri juga. Kan karena hormon kan. Ingat, itu kan alam jasmania ketemu jasmania. Hormon kan. Terus kemudian apalagi? Kalau Anda habis kencing, bergidik gitu kan, bulu roma kan berdiri juga kan. Greng-greng juga kan. Itu greng-greng itu loh. Nah, kemudian apalagi bulu roma berdiri? Kalau Anda merasa takut, bulu roma berdiri. Anda merasa terharu, Anda merasa terkesiap, itu bulu roma bisa berdiri. Bulu roma berdiri itu sama kalau di dalam reaksi tanaman itu putri malu itu loh. Putri malu itu kalau dipegang itu terus nanti nutup semua kan, peka terhadap stimulasi dari luar tumbuhan itu kan. Nah itu sama seperti itu. Jadi itu sistem bekerjanya seperti itu. Lalu tandanya apa kalau ketemu malaikat sama roh jahat? Iya bukan bulu roma, jangan. Bulu roma itu kan otak kita yang menggerakkan kan, ya kan? Yang menggerakkan kan otak kita, perintah otak pada neuron kita yang kemudian menggerakkan semua kulit-kulit kita sehingga semua sel-sel di kulit kita itu bereaksi. Termasuk bulu roma itu bulu-bulu yang di tengkuk, bulu yang di tangan. Ya, nanti kadang-kadang sampai pipinya bisa bolong-bolong gitu ya. Mengembang gitu ya. Orang orgasme Iya. juga sama kan? Orang orgasme juga sama begitu. Nah, jadi apa dong? Nah, kita harus realistis.
Kalau tandanya malaikat, tandanya roh jahat, bukan bulu roma. Nggak ada urusannya dengan bulu roma. Cuman maksudnya Pak Yusuf Roni, daripada kita takut, oh bulu roma berdiri ada setan. Loh, kamu kok nggak percaya bahwa Tuhan menyertai kita? Nah itulah, orang Kristen tuh dikit-dikit, oh ini bulu roma berdiri pada setan. Kenapa orang anak Tuhan itu lebih percaya ada setan daripada ada malaikat menyertai? Kan konyol kan? Anak-anak Tuhan, anak-anak orang-orang Kristen itu lebih percaya ada setan daripada malaikat menyertai. Benar nggak? Itu fakta loh. Buktinya apa? Anda kalau suruh jalan kuburan kan takut kan? Benar nggak? Iya. Lebih percaya jalan kuburan takut daripada lebih percaya kalau kita lagi ada masalah Tuhan beserta. Benar nggak? Pada umumnya orang lebih percaya ya aku ini sial daripada aku akan beruntung. Orang lebih percaya akan sial daripada akan beruntung. Kebanyakan orang ya, kebanyakan orang. Nggak orang Kristen, nggak orang Islam, nggak orang apapun, ateis sekalipun, lebih percaya akan sial daripada akan beruntung. Nah, sio-sio itu ya di desain adalah lebih percaya akan sial daripada beruntung. Makanya ada cara menangkis kias supaya jangan sial. Ya kan? Padahal Alkitab kan sudah ngajarin sama kita gimana nangkis kias. Mengias supaya jangan sial, rendah hati, sangkal diri pikul salib. Ini kita jauh dari sial. Orang yang sangkal diri pikul salib dan selalu rendah hati akan jauh dari sial. Ya kan? Orang yang rendah hati kan memiliki bumi. Kalau sudah memiliki bumi, nah masalahnya sialnya definisinya apa? Mau orang percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, kalau dia rendah hati, dia akan lebih jarang kena sial. Ya, karena apalagi kalau dia percaya Tuhan. Karena sialnya dia itu adalah keberuntungannya dia. Kelihatannya sial, tapi itu adalah keberuntungannya dia. Kalau orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus ya. Itu beneran. Nah itu yang dimaksud Pak Yusuf Roni begitu. Kenapa kita lebih takut sama ketemu setan daripada ketemu malaikat? Kenapa kita malah nggak mikirnya, oh jangan-jangan malaikat ya. Merinding, oh jangan-jangan malaikat datang. Mikirnya, oh jangan-jangan setan. Nah, nggak ada apa-apa, nggak ada malaikat juga, nggak ada setannya juga, biasa aja. Tapi yang jelas memang sesuai dengan Mazmur 91, malaikat Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Itu ya, malaikat Tuhan itu selalu beserta, jangan takut. Tuhan kan selalu kirimkan malaikat yang menjaga kita. Ya kan? Menjaga malaikat Ya, itu apa kemarin? Nah, malaikat itu kan bisa apa saja kan? Keledai Biliam pun bisa malaikat kan? Dia melihat malaikat keledai Biliam terus dipepet Biliamnya terus dia bicara menyampaikan suara malaikat itu kan. Dan macam-macam. Mobil yang mogok itu juga bisa malaikat ya. Anda bisa. Jadi banyak hal ya. Tuhan itu bisa mengirim utusannya untuk melindungi kita apa saja. Bisa dipakai untuk melindungi kita. Tetapi syaratnya memang kita harus mengasihi agape sama Tuhan Yesus. Agape itu bukan proses hari ini, oh saya hari ini agape, besok nggak agape, nggak bisa. Agape itu terus menerus. Nah itu masalahnya kan kita kan nggak konsisten. Itu tadi ya pakaian. Jadi begitu sebenarnya. Cara berpikirnya begitu. Jadi Yusuf Rodi itu sebagai gembala, beliau ngomongnya seperti itu. Tetapi kalau seaslinya, ya nggak urusan merinding-merinding itu nggak ada urusannya. Itu proses. Kadang-kadang tiba-tiba kita merinding begitu saja, itu bisa ya, itu proses biologis. Ada orang yang merindingnya nggak bisa dikendalikan. Sama-sama seperti ada orang yang cegukan itu loh, jerking gitu ya. Nah itu ada yang nggak bisa dikendalikan. Saya pernah cegukan 3 hari nggak berhenti ya, kurang asam itu. Sampai capek ya. Diafragmanya kan capek kan sini kan, sampai capek sekali itu. Nah kalau pada bayi, kenapa bayi sering cegukan? Biasanya karena kedinginan. Ya, begitu bayi cegukan nggak berhenti-berhenti, akhirnya dikemulin ya, diselimutin. Berarti dia kedinginan tuh. Terus kasih minum yang anget, nanti sembuh. Ya, kalau bayi ya, saya cerita bayi ya. Bayi kalau cegukan itu, kasihan bayi cegukan. Itu biasanya karena itu ya. Misalnya itu contoh ya, contoh lain. Terus ya itulah kira-kira gitu pakaian ya. Terima kasih. Ya, lanjut ya.